Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nur Anisya Yusnani dengan NIM 118120117. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Micro Teaching, di sini saya akan mempresentasikan materi dengan tema keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa ya di like, share, comment, and subscribe agar ilmu ini dapat diketahui oleh banyak orang. Baiklah, mari kita saksikan video berikut ini. Membuka pelajaran merupakan kegiatan guru pada awal pelajaran untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian siswa agar terarah. Di dalam keterampilan membuka pelajaran terdapat komponen-komponen, di antaranya yang pertama, menarik perhatian siswa. Banyak cara yang digunakan guru untuk menarik perhatian siswa, antara lain sebagai berikut. Poin pertama yaitu gaya mengajar guru. Guru hendaknya memvariasikan gaya mengajarnya agar dapat menimbulkan perhatian siswa. Poin yang kedua yaitu penggunaan alat bantu mengajar. Guru dapat menggunakan alat bantu seperti gambar dan sebagainya untuk menarik perhatian siswa. Alat-alat bantu mengajar selain dapat menarik perhatian siswa, dapat pula menimbulkan motivasi dan memungkinkan terjadi kaitan antara hal-hal yang telah diketahui dengan hal-hal baru yang akan dipelajari. Poin yang ketiga yaitu pola interaksi yang bervariasi. Variasi pola interaksi guru siswa yang biasa, seperti guru menerangkan, siswa mendengarkan, atau guru bertanya, siswa menjawab, hanya dapat menimbulkan rangsangan permulaan saja. Oleh karena itu, agar siswa dapat tertarik perhatiannya, guru hendaknya mengadakan pola interaksi yang bervariasi dalam menyelenggarakan pelajaran. Seperti misalnya, guru menunjukkan barang yang bisa ditonton seperti model-model yang ada manfaatnya, lalu siswa diminta untuk melihatnya secara bergiliran, baik secara kelompok atau sendiri-sendiri. Komponen yang kedua yaitu menimbulkan motivasi. Sedikitnya ada 4 cara untuk menimbulkan motivasi, yaitu poin A, dengan kehangatan dan keantusiasan. Guru hendaknya bersifat ramah, antusias, bersahabat. Sebab sikap yang demikian itu dapat menimbulkan faktor-faktor dari dalam yang mendorong tingkah laku dan kesenangan dalam mengerjakan tugas. Poin B yaitu dengan menimbulkan rasa ingin tahu. Guru dapat membangkitkan motivasi siswa dengan cara menimbulkan rasa ingin tahu dan keheranan pada siswa. Misalnya, guru menyembunyikan salah satu materi agar siswanya bertanya dan memberitahu apa yang dia ketahui. Poin C yaitu mengemukakan ide yang bertentangan. Untuk menimbulkan motivasi siswa, guru dapat melontarkan ide-ide yang bertentangan dengan mengajukan masalah atau kondisi-kondisi dari kenyataan sehari-hari. Poin D yaitu dengan memperhatikan minat siswa, dengan menyesuaikan topik-topik pelajaran yang diminati siswa. Kemudian komponen berikutnya yaitu komponen ketiga yaitu memberi acuan atau structuring. Merupakan usaha mengemukakan secara spesifik dan singkat serangkaian alternatif yang memungkinkan siswa memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dipelajari dan cara yang hendak ditempuh dalam mempelajari materi pelajaran. Poin A yaitu mengemukakan tujuan dan batas-batas tugas. Poin B menyarankan langkah-langkah yang akan dilakukan. Poin C mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas. Poin D mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Komponen selanjutnya yaitu membuat kaitan. Poinnya yaitu membuat kaitan antar aspek-aspek yang relevan dari bidang studi yang telah
kenal siswa. Poin B, guru membandingkan atau mempertentangkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah diketahui. Poin C, guru menjelaskan konsep atau pengertiannya lebih dahulu sebelum menyajikan bahasan atau bahan secara terperinci. Prinsip teknis dalam membuka pelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, keterampilan tidak diulang-ulang atau tidak berbelit-belit. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh anak. Yang keempat, disertai contoh atau ilustrasi seperlunya. Dan yang terakhir, mengikat perhatian anak. Mungkin hanya itu materi tentang keterampilan membuka pelajaran. Kemudian kita akan melanjutkan kepada materi berikutnya yaitu keterampilan menutup pelajaran. Menutup pelajaran yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri kegiatan inti pelajaran. Usaha menutup pelajaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa, mengetahui tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Bukan hanya di dalam keterampilan membuka pelajaran yang hanya ada komponen. Di dalam keterampilan menutup pelajaran juga terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama, meninjau kembali. Menjelang akhir suatu jam pelajaran atau pada akhir kegiatan, guru meninjau kembali apakah inti pelajaran yang diajarkan telah dikuasai oleh siswa. Ada dua cara meninjau kembali penguasaan inti pelajaran, yaitu yang pertama merangkum inti pelajaran, yang kedua membuat ringkasan. Komponen yang kedua yaitu mengevaluasi. Salah satu upaya mengetahui apakah siswa sudah memperoleh wawasan yang utuh tentang suatu konsep yang diajarkan selama 1 jam pelajaran atau sepenggal kegiatan tertentu adalah dengan penilaian. Untuk maksud tersebut, guru dapat meminta siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan secara lisan atau mengerjakan tugas-tugas. Bentuk-bentuk evaluasi itu secara terperinci sebagai berikut. Yang pertama, mendemonstrasikan keterampilan. Yang kedua, mengaplikasikan ide baru pada situasi lain. Yang ketiga, mengekspresikan pendapat siswa sendiri. Dan yang terakhir, soal-soal tertulis. Kemudian, komponen yang ketiga yaitu memberi dorongan psikologi atau sosial. Memberikan dorongan psikologis atau sosial dapat dilakukan dengan cara antara lain yang pertama, memuji hasil yang dicapai oleh peserta didik dengan memberikan pujian maupun hadiah. Yang kedua, mendorong untuk lebih semangat belajar mencapai kompetensi yang lebih tinggi dengan menunjukkan pentingnya materi yang dipelajari. Yang ketiga, yaitu memberikan harapan-harapan positif terhadap kegiatan belajar yang baru saja dilaksanakan. Dan yang keempat, meyakinkan akan potensi dan kemampuan peserta didik terhadap keberhasilan pencapaian kompetensi belajar dalam menumbuhkan rasa percaya diri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.